Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Ruhan, mahasiswa program PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, bertempat di Madrasah Aliyah An-Nur Samarinda, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka memenuhi uji kinerja mahasiswa program PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya masuk kembali. Anak-anak segera siapkan diri. Belajar dengan penuh semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan dipimpin baca doanya, Nak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahdini bis-sholihin. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Alifah Rahma, Hadirah. Amelia Kurniasari, Hadirah. Ardila Saharani, Hadirah. Asmi Tendri Abek, Sakit. Kit ya. Diska Catur Septiana, Sakit. Hildayanti, Hadirah. Ismawati, Hadirah. Lailatul Khairul Alfi, Hadirah. Meliana, Hadirah. Nurul Chelsiana, Hadirah. Nabila Aisyah Fitri, Hadirah. Naila Adha, Indah. Naila Rana Syafira, Hadirah. Naila Ramadhani, Sakit. Naisila Septia Kamil, Izin. Ahel Wulandari, Sakit. Rizky Amelia, Sakit. Syifa Rehan Asila, Hadirah. Titin Soliha, Hadirah. Jahratus Syifa. Hadirah. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan membahas materi tentang aspek privasi dalam pengumpulan data. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah menguraikan aspek privasi dalam pengumpulan data dengan baik. Kemudian yang kedua adalah membuat publikasi data yang diambil dengan memperhatikan aspek privasi dan memanfaatkan fitur visualisasi dari pengolahan angka dengan teliti. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama tadi menguraikan, yang kedua adalah membuat. Untuk kerja kelompok nanti kita akan membuat publikasi data dengan menggunakan perangkat lunak
anak-anakku, pembelajaran pada hari ini kita akan membagi kelompok ya, 4 sampai 5 orang. Kemudian di dalam kelompok tadi nanti akan kita berikan LKPD atau tugas. Kemudian nanti di dalam pembelajaran Bapak akan selipi dengan kuis, dan nantinya setelah kuis akan Bapak berikan reward atau penghargaan kepada kelompok yang nanti mendapatkan nilai atau skor yang paling tinggi. Oke anak-anak, sebelum kita jauh membahas materi tentang aspek privasi dalam pengumpulan data, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan privasi? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Privasi, rahasia, kemudian keamanan. Oke, jadi masalah privasi tentunya data perlu keamanan supaya data itu tidak disalahgunakan oleh orang lain ya. Jadi datanya itu dijaga privasinya supaya datanya Aman. Selanjutnya, sebelum kita membahas materi pembelajaran pada hari ini, Bapak akan membagikan LKPD. Silahkan ketua kelas diambil LKPD-nya, dibagikan kepada teman-temannya. Silahkan ketua kelas. Nah, dibagi ya, satu siswa satu. Nah, sambil menunggu ketua kelas membagikan LKPD, silakan teman-teman yang lain menyalakan komputernya. Silakan tekan tombol powernya, hidupkan komputernya. Ya, terima kasih. Oke, sambil memperhatikan LKPD-nya, ya anak-anakku, silahkan simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat semua ya, selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Bersama saya Vivi, di video kali ini kita akan membahas materi informatika kelas 10 bab analisis data. Adapun privasi dan keamanan dalam publikasi data. Pada saat ini dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di dunia digital, tentu keamanan semakin dibutuhkan, terutama menyangkut data. Pertama-tama kita cari tahu dulu ya definisi dari data pribadi itu apa sih? Menurut kbbi.kemdikbud.go.id, data pribadi adalah informasi berupa nama, umur, jenis kelamin, dan sebagainya yang berkaitan dengan individu hidup yang dapat diidentifikasi. Jadi, suatu data dikatakan data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu si pemilik data. Sebagai contoh, deretan nomor telepon di kertas kosong ini yang kita sebut dengan data. Akan jadi berbeda kalau di kertas itu tertulis nomor telepon dan nama pemilik nomor telepon tersebut. Data itu disebut dengan data pribadi. Kenapa jadi berbeda? Karena dengan adanya nomor telepon dan nama pemiliknya, maka data itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi si pemilik data. Saat ini pemerintah sudah menyusun rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat. Pada RUU tersebut, data pribadi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu data pribadi yang bersifat umum, dan yang kedua data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Sementara data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan atau orientasi seksual, hubungan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Kenapa hal ini menjadi suatu yang penting? Karena telah terjadi banyak kebocoran data pribadi yang sangat berlebihan. Apalagi saat ini di era digital, di mana pengguna internet juga banyak meningkat dan hampir semua aktivitas membutuhkan data pribadi. Kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi data pribadi juga harus ditingkatkan, karena masih banyak masyarakat yang memiliki sosial media juga mencantumkan nomor telepon pribadi, itu juga dengan data-data privasi lain. Hal itu dapat mengakibatkan terjadinya peluang kejahatan siber. Oke, baik anak-anak, demikian tadi video pembelajaran mengenai analisis data ya. Subtemanya adalah privasi data dalam pengumpulan data ya. Jadi
Nah, setelah kita belajar kira-kira bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, kalau ada yang belum dipahami, kira-kira ada yang ingin ditanyakan, silakan anak-anak. Ya. Ya, silakan. Apa saja aplikasi yang dapat mengolah angka? Oke, baik ya. Jadi perangkat pengolah angka itu sebenarnya banyak ya. Ada contohnya adalah Microsoft Office Excel, kemudian ada lagi namanya Spreadsheet ya, kemudian ada lagi Lotus 123 dan lain-lain. Intinya perangkat atau aplikasi untuk pengolah angka itu bermacam-macam, tergantung sistem operasi yang nanti kita pakai, dan tentunya aplikasi ini merupakan aplikasi tambahan dan bisa dipasang di sistem operasi manapun. Ada lagi anak-anak? Ya, silakan. Apakah data pribadi bisa bocor? Apakah data pribadi bisa bocor? Tentu saja ya. Jadi setelah kita tadi nonton video, ternyata terjadi kebocoran data ya. Entah itu nanti data penting ya, tentunya bersifat pribadi, itu bisa bocor. Kenapa? Karena bisa bocor. Bocor itu karena salah satunya adalah keamanan data ya. Kenapa bisa bocor? Itu jelas datanya tidak tersimpan dengan aman. Karena bocor tentunya akan tersebar ke orang yang tidak berhak menerima data. Oke, saya rasa cukup ya untuk materi pada hari ini. Selanjutnya silahkan fokus kepada komputer kalian. Kita hari ini akan mencoba ya, bagaimana cara mempublikasikan data ya, dengan menggunakan perangkat lunak pengolah angka. Silakan ya, dibuka Microsoft Office Excel-nya anak-anak. Oke, baik anak-anak, sudah dibuka aplikasi Microsoft Excel-nya? Sudah. Oke, sudah ya, seperti di depan tampilannya ya, ada kotak-kotaknya, ada sel, ada kolom dan row. Kalau kolom itu di kanan, kalau row itu baris ke bawah, kalau sel itu adalah kotak-kotak yang kecil itu ya. Selanjutnya perhatikan ke depan ya, kita sama-sama mengerjakan data dulu. Jadi data kita buat dulu. Setelah itu nanti baru kita belajar bagaimana cara mempublikasikan data pribadi. Ya, lanjut silakan perhatikan di depan. Saya akan membuat tabel dulu, diikuti di depan ya. Cepat lagi. Nama siswa itu Pak? Ya, untuk melebarkannya kalian nanti bisa klik garis antara P dan C di sini ya, klik 2 kali, klik atau diklik di garis B dan C, antara B dan C tinggal digeser ke kanan. Nah, baik, sudah ya. Oke, selanjutnya kita beri nomor. Anggap saja kita membuat data sebanyak 5 siswa. 1, 2. Setelah itu blok 1 dan 2-nya, klik kiri ditahan, geser ke bawah, lepas klik kirinya, baru kita tarik di ujung sisi sebelah kanan, klik kiri tahan, geser ke bawah, seperti ini. Untuk penomorannya otomatis ya, kalau mau manual silahkan juga. Saya suruh kenapa kok harus bikin berbeda, supaya nanti kita bisa memfilter ya, atau nanti men-sort ya. Sort itu berarti menyusun dari kecil ke besar, atau dari besar ke kecil, atau dari alfabetik A ke Z, atau dari Z ke A. Sekarang kita coba dulu filter yang untuk sort dulu deh, sort ascending. Bagaimana cara menyusun supaya namanya ini nanti tersusun dari A sampai E. Saya blok ya, silahkan di blok. Sudah? Dari Adi jawab. Dari Adi sampai Enda, namanya tinggal aja.
Kalau sudah, kita perhatikan klik menu sort filter. Ini ada di sebelah kanan atas, ada. Klik, pilih sort A atau Z. Silakan anak-anak, ada pertanyaan? Ya, silakan. Siapa? Bagaimana cara menentukan nomor-nomornya? Menenangkan datanya ya. Oke. Lalu untuk lebih lengkapnya silakan semuanya perhatikan. Jadi temannya tadi yang nanya bagaimana cara menengahkan baris yang ada di kolomnya. Silakan perhatikan di depan ya. Dan kita blok dulu mana yang mau diberi baris tengah. Kalau mau semuanya silakan diblok semuanya. Kalau mau ini saja silakan ini saja. Tapi kalau mau semuanya tinggal diblok. Kemudian di menu home, di sini ada pilihannya barisnya center. Klik ke tengah dia. Ya, itu saya rasa cukup ya untuk praktek kita hari ini untuk short scanning ya. Selanjutnya ada lagi nih yang kurang ketinggalan, yaitu filter data ya. Cara filter data, kita ingin mencari laki-laki dan perempuan ya. Contohnya bagaimana? Langkah awal kita klik dulu yang mana yang mau difilter. Mau difilter jenis kelamin kah, atau tempat lahir kah, atau kelas yang bisa kita filter. Misalnya kita ingin memfilter tempat lahir, maka yang diklik adalah tempat lahir. Setelah itu di menu home kita klik menu sort and filter, pilih filter. Muncul segitiga di sisi bawahnya. Kita klik munculkan hanya yang lahir di Samarinda. Matikan dulu centangannya, select all-nya, centeng Samarindanya, baru oke. Maka yang muncul Samarinda ada 2 orang. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Saya rasa cukup ya. Selanjutnya kita bagi kelompok terlebih dahulu ya sebelum mengerjakan LKPD ya. Silahkan ke kelompoknya masing-masing yang sudah saya tentukan. Jadi kelompok kita sudah Bapak pilih ya secara heterogen. Silahkan berkumpul di kelompoknya masing-masing ya. Silahkan kelompok sisi sebelah kanan saya ada 2 kelompok, sisi sebelah kiri saya juga ada 2 kelompok. Silahkan membagi kelompoknya. Komputer yang tidak terpakai silahkan dimatikan anak-anak. Silakan. Di sini satu meja, di sini satu kelompok, di sini satu kelompok. Yang ini nyalain. Oke, baik sudah ya, sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing. Sekarang coba dilihat LKPD-nya, ya. Oke, di situ ada pokok materi kita aspek privasi dalam pengumpulan data. Di situ juga ada petunjuk kegiatannya. Kemudian petunjuk kegiatan diskusi ya, silahkan kalian diskusikan bagaimana cara pembuatan publikasi data dengan memperhatikan aspek privasi dan memanfaatkan fitur visualisasi dari pengelola angka. Silahkan dibuka Microsoft Office Excel-nya, kemudian dibaca keterangan soal. Di situ ada kolomnya ya, kode order, nama produk, kategori produk, jumlah transaksi, tanggal transaksi, cabang terjadinya transaksi. Jadi itu kolomnya. Nah, isi datanya kalian isi itu minimal 5 data. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Nah, nama kolomnya tadi kode order dan seterusnya. Kemudian tugas kalian adalah di situ ada 5. Ya. Tampilkan total penjualan masing-masing produk, urutkan tampilan total penjualan dari besar ke kecil, kemudian ganti perhitungan total menjadi rata-rata, kemudian tampilkan informasi penjualan produk pada cabang tertentu, dan yang kelima, tampilkan penjualan produk sesuai kriteria kategori yang dipilih. Jadi setelah kalian membuat tabel, kemudian itu nanti kalian tampilkan sesuai dengan perintah dari pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, selamat mengerjakan. Waktu kita 30 menit dari sekarang.
setelah di copy di flashdisk, beri nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya. Kalau sudah disimpan di flashdisk, nanti masing-masing kelompok silahkan nanti mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke, silakan ya. Silakan maju masing-masing kelompok. Oke, yang maju kelompok pertama silakan di sisi sebelah kiri saya. Silakan maju ke depan ya. Silakan ya kelompok di sisi kiri saya maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dan pekerjaan. Ya, silakan maju nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok simbol akan mempresentasikan dari diskusi kami. Yang pertama, tampilkan total penjualan masing-masing produk. Ya. Tampil satu dulu nak. Tampilkan apa tadi? Tampilkan total Total penjualan masing-masing produk ya. Nama produknya baru jumlah transaksi. masing-masing. Oke, teman-teman yang lain, benar apa salah? Benar. Nah, lanjut nomor 2. Urutkan tampilan total penjualan dari besar ke kecil. Diurutkan dari besar ke kecil. Sudah betul? Benar apa salah? Betul. Betul. Ada yang salah? Enggak. Benar ya, benar semua. Lanjut yang ketiga, pertanyaannya. Ganti perhitungan total penjualan menjadi rata-rata. Oke, total menjadi rata-rata. Bagaimana caranya? Betul apa salah? Betul. Oke, betul. Lanjut yang nomor 4, silakan. Tampilkan informasi penjualan produk pada negara tertentu. Oke, silakan pada cabang tertentu. Gimana menampilkan penjualan pada negara cabang tertentu ya, silakan. Oke, misalnya cabang Samarinda. Benar apa salah? Lanjut yang terakhir. Tampilkan penjualan produk sesuai kriteria kategori yang Oke, dipilih. kriteria kategori dipilih. Mau cari apa misalnya? Tampilkan. Oke, cukup ya. Benar apa salah? Oke, berarti jawabannya benar semua. Benar semua. Oke, beri tepuk tangan, aplaus. Silakan duduk. Oke, silakan duduk kembali. Ya, baik anak-anak, selanjutnya kelompok di sisi sebelah kanan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi dan pekerjaannya. Silakan maju, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cewek Mamba ingin membacakan atau mempraktekkan hasil LKPD dari kami. Yang pertama, tampilan total penjualan masing-masing produk. Silakan. Lihat masing-masing produk. Di kiri dan di kanan. Nah. Nah. Oke, tampilkan apa tadi yang satu? Tampilan total penjualan masing-masing produk. Oke, total penjualan masing-masing produk berarti yang dicentek apa? Dicentek kiri kiri. Nah, sama. Oke. Sudah tampil? Sudah. Benar apa salah? Benar. Betul.
Nomor 2. Yang kedua, urutkan tampilan total penjualan dari besar ke kecil. Oke, urutkan total penjualan dari Besar ke kecil. besar ke kecil. Gimana caranya? Ayo. Pertama, blok angkanya dulu. Blok angka. Oke. Setelah itu ke menu home. Oh, oke, terus Setelah itu menekan short dan filter filter berarti di mana, di atas apa di bawah? di atas. Oke, terus Setelah itu pilih dipilih apa? dari besar ke kecil, jadi Z ke A. Nah, Setelah itu klik. sudah muncul? Betul. Betul jawabannya? Betul. Betul jawabannya? Betul. Betul. Ya, lanjut yang ketiga. Ganti perhitungan total penjualan menjadi rata-rata. Yang pertama ke sum of jumlah, Ah, mengetik lookup setting, ah, ganti ke averages, lalu klik OK. Oke. Betul? Betul. Oke, lanjut ke nomor 4 pertanyaannya. Tampilkan informasi penjualan produk pada negara tertentu. Berarti yang diklik 4. Ke sheet ke sheet 2, Hmm. yaitu memblok nasabahnya transaksi. Hmm. Terus setelah itu short of filter, Ah. klik filter, Ya, terus setelah itu ngetik itu, cabang tertentu. Berarti dipilih misalnya Misalnya salah satu sama- kota. Ya. Samarinda, Ah. klik OK. Tampil? Betul? Betul. Oke, lanjut yang nomor 5. Yang kelima, tampilkan penjualan produk sesuai kriteria kategori yang dipilih. Berarti yang dipilih kategorinya ya. Mana? Hmm. Kategori blok dulu, setelah itu ke short of filter lagi, setelah itu filter, Pilih misalnya salah satu. sabun mandi, Ya. lalu klik OK. Oke. Oke, betul? Betul. Oke, berarti jawaban dari kelompok selanjutnya tadi sudah benar semua. Beri aplaus untuk teman-teman. Oke, baik anak-anak ya, demikianlah tadi presentasi masing-masing kelompok ya. Alhamdulillah semuanya bisa menjawab dengan baik dan tentunya sudah merupakan hasil diskusi kalian bersama-sama. Oke, selanjutnya anak-anakku kita lanjut kepada kuis ya. Kuisnya ini kita menggunakan aplikasi Kahoot ya. Silahkan dibuka Chrome-nya, kemudian di address-nya silahkan kalian ketik kahoot.it ya. Silahkan dicoba dulu, pastikan internetnya ada, kemudian buka Chrome-nya ya, baru nanti kalian klik kahoot.it ya. Silahkan dicoba dulu. Sambil menunggu, saya ingin menyalakan Kahoot-nya dulu nak. Oke, yang sudah online silakan masukkan PIN-nya, kasih nama, beri nama kelompoknya. Sudah siap? Oke, ingat ya, sampai ini ada hadiah ya untuk juara 1, juara 2 dan juara 3 ya. Selamat bertanding ya, soalnya nanti ada di sini. Baca baik-baik. Siap? Kita mulai. Ya. Siap? Jawabannya data ya. Bijar nggak 0 ya. Lanjut nomor 2. Ya, analisis data.
Sumbul lagi. Tolong aja. Jadi cepat-cepatan mencet ya. Lanjut. Oke, yang itu adalah laporan keuangan karyawan karena yang ada hubungannya dengan pribadi. Ini perusahaan. Next. Sumbul lagi. Nomor 7. Bukan. Informasi kesehatan. Soal terakhir, saudara-saudara. Perhatikan soal terakhir, soal penentu. Ayo, satu lagi. Nah, yang adalah mendapatkan popularitas. Ya. Sumbul nih he. Kita lihat hasilnya, skornya. 1, 2, 3. Siapakah juara 3? Poin. Sorry. Juara 2. Berapa? Dan juara 3. Sumbul. Juara 1 ya. Nama keramat Mas Sumbul nih he. Ya. Juara 3 Aisyah Sorry. Juara 2 Cewek Mama. Keramat Juara memang. 1 kelompok Sumbul. Beri aplaus dulu. Oke, silakan perwakilan kelompok mengambil hadiahnya ya. Buatnya silakan berjajar di depan. Silakan di depan sini ya. Sesuai urutan. 3, 2, silakan. Oke, selanjutnya penyerahan hadiah juara 3 siapa? Ya, ini Aisyah Story. Juara 3, juara 2. Cewek Mamba. Oke. Juara 1 Sumbul lagi ya. Beri aplaus untuk silakan kembali. Ya anak-anak ya, demikianlah tadi kuis, sudah juga Bapak kasih reward ya. Selanjutnya sambil sebelum kita menyimpulkan pelajaran pada hari ini, silahkan dimatikan terlebih dahulu komputernya ya. Pastikan tidak ada aplikasi yang aktif ya. Silahkan klik tombol power shutdown. Sudah? Oke. Dari pembelajaran pada hari ini dapat kita simpulkan ya. Yang pertama tadi adalah mengenai data privasi atau data pribadi. Oke, data pribadi tadi dibagi dua. Ada yang umum, ada yang spesifik. Contoh data umum apa tadi? Agama. Jenis kelamin. Dan kalau dia spesifik, Keluarga. genetika, biometrik, dan lain-lain ya. Intinya kalau umum dia bersifat umum, kalau dia spesifik berarti dia mengarah kepada yang lebih rinci lagi ya. Itu adalah data pribadi. Kemudian supaya data kita terjaga dengan aman dan baik ya, tidak bocor, tidak lari kemana-mana datanya, maka kita harus tadi menjaga privasinya dengan cara apa? Memberikan paspor ya, atau kode atau PIN ya. Contoh kalau kita membuat email maka diperlukan sandi. Kalau kita membuat Facebook juga memerlukan namanya sandi. Supaya apa? Supaya data yang ada bisa terlindungi dengan aman. Jadi itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini ya. Untuk minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara pengolahan data. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin baca doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillah.
Demikianlah pertemuan kita pada hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.